Oke guys, di podcast kali ini gue akan collab dengan salah satu narasumber yang juga rekan gue nih di Duta Pariwisata Jawa Barat dan juga nasional. Dan beliau adalah salah satu karyawan juga ya di perusahaan yang sudah ternama. Nah, jadi kali ini gue akan langsung hubungin orangnya karena udah janjian juga. Ini kita akan live di Instagram seperti podcast sebelumnya. Nah oke. Ini gue live dulu. Halo, ada Mas Yuda. Halo teman-teman semuanya. Halo. Jadi kali ini gue live itu tujuannya untuk bikin sebuah konten podcast ya. Dimana konten podcast ini adalah salah satu konten yang ada di channel YouTube Galih Mandala. Jadi teman-teman semua di sini akan diliput oleh saya, dimasukin ke podcast YouTube Galih Mandala. Nah, kita sekarang akan membicarakan tentang pengalaman sebuah yang sangat berarti seperti itulah, dan dari salah satu pemuda. Nah, pemuda ini sudah datang, yaitu namanya Yosa. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya. Kita invite dulu Yosa. Oke. Silakan, Yos. Oke. Assalamualaikum, Yos. Halo. Gimana kabarnya, Yos? Baik. Baik. Lu gimana, Li? Alhamdulillah. Kamu apa dulu ya? Baik juga lah pasti. Oh ya, ini gini Yos. Ini kan kita live di Instagram ya, pasti nanti akan ada sedikit nge-lag dan juga nge-hang lah ya. Nah, ini untuk mengatasi ini mungkin susah juga sih untuk mengatasi seperti ini ya. Jadi nanti paling kita ada ulang-ulang kata lah kalau misalkan ada nge-lag nggak kedengeran gitu Yos. Boleh. Ya gitu. Ini suara gue jelas nggak? Jelas sih, jelas kok. Oke. Aman. Oke. Ini sebelumnya kita mau minta maaf dulu nih, karena Yes. Oh iya. waktunya mundur. Benar. Ya. Nah. Ya kita jadi waktunya itu diundur karena emang ada kendala ya, yes ya, yang tidak bisa diprediksi lah kendalanya ini. Gitu. Halo. Nih udah pada masuk semua nih semuanya, yes. Yap. Oke. Paling langsung kita mulai aja, yes. Jadi boleh. Sekarang kayaknya yes. di pin dulu kali deh kayaknya. Oke, kita bikin pin dulu ya. Biar orang masuk nggak bingung ini apa. Podcast event. Temanya apa sih? Gue lupa, Yus. Dia yang bikin tema masa dia lupa sih? Gue barusan ngerilis poster lagi kan, jadi gue lupa gitu loh. Ngerilis poster yang lain. Hero. Oh iya. Zero to Hero. Iya, gue yang bikin tema ya, tapi kok lupa sih. Jadi gini ya, itu di situ seperti udah biasa lah ini ya. Ini udah ada kamera di situ, kamera juga, jadi tinggal lambaikan tangan kalau nggak kuat ya. Oke? Ya oke. Siap. From zero to hero. Oke. Aman. Oke. Ini teman-teman yang udah nonton, halo semuanya. Terima kasih udah mampir ke live Galih dan juga Yosa ya. Ini ada yang nanyain kabar. Bentar Yos, gue jawab dulu. Ini mungkin masih nonton orang. Ada yang nanyain kabar gue, ini katanya apa kabar ya. Alhamdulillah kabarnya baik-baik aja. Semoga teman-teman semua juga sehat selalu. Oke, kita lanjut aja. Kita nanti jawab ya gitu Yos. Oh ya, gimana Yos? Jadi untuk aktivitas sekarang nih kan di masa wabah pandemik ini masih banyak juga kan yang nganggur dan sebagainya. Pasti kan WFH ya nih. Kamu sendiri WFH kan, Yes? Ya, aku sendiri sih udah sejak beberapa bulan yang lalu memang kerja di rumah nih. Jadi karena kan kerjaanku banyak event ya, dan eventnya itu banyak yang di hold juga karena memang nggak bisa karena pandemi ini. Jadi akhirnya kita kerjanya di rumah. Jadi kayak tetap koordinasi sama relasi-relasi tetap di rumah gitu. Okay. Jadi semuanya juga di rumah ya, semua karyawan ya? Ya, tapi ada beberapa juga yang kita
standar yang diharuskan kayak pakai masker, pakai sarung tangan, hand sanitizer dan lain sebagainya. Oh jadi ada shiftnya gitu ya, beberapa yang udah di kantor dikerjain juga ya, bekerjakan gitu ya. Ada beberapa yang udah mulai di kantor lagi kita dan dibatasi itu orangnya, jadi di shift juga sih di kantornya juga gitu. Iya oke. Nah ini kan ada beberapa kantor juga nih saya di Jakarta itu kan sempat viral, ini kan kita nyambung juga nih sempat viral kan, banyak yang kantor itu tadinya udah diliburkan, jadi mereka semuanya nggak diliburkan lagi gitu, kembali seperti biasa ya. Terus rame lagi itu gitu. Agak dilema sih sebenarnya jadi posisi sebagai orang yang orang kantornya itu sebenarnya agak dilema, karena kalau misalnya perkantoran atau aktivitas yang nggak jalan kan, perekonomian mereka juga nggak muter ya, jadi kayak ya mau nggak mau mereka harus buka. Tapi setahuku sih kalau perusahaan makanan itu masih tetap boleh beroperasi, ya kan? Jadi itu semuanya masih boleh beroperasi. Jadi ya semoga semuanya cepat berakhir lah, kayak udah pengen banget hidup udara bebas gitu loh. Ya benar banget sih. Nah ini kita ngebahas juga nih yang tentang di Jakarta itu kan sempat viral nih beberapa hari yang lalu ya sih. Itu di bandara. Tahu kan di bandara itu kan, Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2. Nah itu kan biasanya disebabkan oleh pekerja-pekerja yang dari Jakarta juga nih mau mudik keluar gitu, keluar Jawa gitu. Nah, tapi itu gimana? Tapi setahuku ya faktanya itu banyak orang yang menggunakan surat kerja atau surat tugas palsu nih, hanya untuk mereka bisa pulang gitu. Jadi mereka memanfaatkan momen untuk bisa pulang dengan memasukkan surat tugasnya gitu. Sebenarnya nggak ada tugas, tapi mereka bikin supaya mereka bisa balik. Dan itu menurutku sangat-sangat disayangkan. Jadi istilahnya kayak kita semua yang sekarang di rumah itu sengaja di rumah untuk membiarkan mereka pulang gitu, memberi keselamatan untuk mereka pulang. Sedangkan kita yang di rumah ini, di tempat kita masing-masing, di kosan atau di perantauan, dijari ngeliat mereka pulang gitu kan. Dan sedangkan aku juga harusnya balik ke Aceh, tapi aku nggak balik gitu. Karena aku kayak ya udah deh, aku nurut dulu sama pemerintah, maksudnya kayak biarkan ini semua berlalu dulu, nanti kalau udah beres baru kan bisa balik gitu. Oke. Disayangkan sih sebenarnya. Bener sih, bener itu kan ada pengakuan juga tuh dari Angkasa Puranya juga kan, katanya kalau mereka itu emang udah menghimbau juga ya ke pengunjung dan juga para wisatawan semuanya kan, kalau untuk PSBB itu tetap diberlakukan kan, tapi iya masyarakat itu sendiri yang masih tidak menjaga jarak, social distancing itu kan, dan itu sempat viral dan masuk ke berita juga itu ya, ke media-media itu. Ada komen tuh, jadi agak kesel juga ya ngelihat kita udah 2 bulan terus tiba-tiba ngelihat yang kemarin viral sangat-sangat disayang. Iya, bahkan aku ada sempat ngelihat bukan poster sih, kayak dokter megang apa namanya tulisan kayak sekarang terserah kalian tulisannya gitu. Jadi kayak menurutku kejadian kemarin tuh sangat-sangat disayangkan dan menyayat hati para dokter yang udah berjuang selama ini tuh kayak disia-siakan gitu loh. Paham gak sih? Jadi kayak waduh kasihan banget gitu loh, gimana sih peri kemanusiaannya mereka gitu. Maksudnya tuh kayak sampai sepenuh itu juga bandaranya kan. Iya benar sih, iya benar banget Is. Dan itu kan banyak juga orang-orang yang dia itu bikin dukungan ya untuk tim medis nih ya sih, dukungan video terus foto kan, itu banyak banget kan kayak gitu kan. Nah, itu bagus banget yang kayak gitu kan, padahal udah banyak yang bikin dukungan tapi kok masih aja masyarakat yang seperti itulah, nggak jaga social distancingnya. Iya. Nah ini iya betul Yes. Nah ini kan berarti kamu masih di Jakarta ya sih, nggak bisa balik Yes? Aku sekarang masih aku sekarang megangnya Karawang sih, deket sama Karawang Jakarta sih. Emang dan emang nggak balik juga karena ya udah emang nggak bisa balik, bahkan juga dari kantorku udah melarang untuk semua karyawannya mudik karena syukurnya kantorku itu sangat-sangat kooperatif untuk mengikuti aturan pemerintah gitu kan. Jadi kita emang semua karyawannya dilarang untuk mudik gitu. Jadi I'm fine. Pertama kalinya nih puasa dan lebaran di kosan ya. Jadi udah lama banget nih di kosan tuh, udah lumutan lah ya, udah berjamur.
Karena emang mau nggak mau kita iya. Jadi selama WFA juga udah seminggu itu kerja seminggu banyak banget ya. WFA terus ya. Kalau selama WFH ini kerjanya sebenarnya relatif lebih slow ya. Maksudnya kan kita dealing tetap jalan ke eksternal kita, relasi tetap dijaga, project-project tetap jalan yang bisa dijalankan secara virtual, dan juga paling kayak ini sih meeting online gitu sih paling. Oke. Kalau dari sendiri gimana nih? Bakal balik ke Cirebon nggak nih? Kalau untuk di sini ya di Bandung ya sebenarnya sama yes. Di Bandung pun kita kan masih banyak PSBB ya. Yang PSBB itu daerah udah banyak banget ya. Termasuk keluar Bandung dari kabupaten ke kota aja itu tuh udah dibatasin tuh. Banyak razia yes. Gimana untuk ke luar pulau gitu kan. Maksudnya dari Bandung kan ada bandara tuh ya. Terus mau ke pulau luar Jawa gitu kan. Pasti tetap nggak akan boleh gitu kan. Pasti tapi ini ada juga satu kebijakan ya, yang dimana kebijakan itu harus ada surat rapid ya, kayak surat kesehatan dan sebagainya. Nah itu dibolehkan. Dan anyway itu suratnya bisa dibeli secara online loh, tahu nggak? Oh iya benar gitu. Iya makanya akhirnya banyak orang yang memberanikan diri untuk keluar dengan surat tugas palsu dan surat rapid test yang mereka beli secara online. Itu tuh sangat-sangat disayangkan gitu tindakan ini gitu loh. Maksudnya mereka menghalalkan segala cara untuk bisa balik, sedangkan kita yang mentaati peraturan tuh ya jadi kayak ngerasa iri juga. Iya, cuman kayak kita harus tetap di rumah juga. Ya sebenarnya sama sih, gue kan punya orang tua nih ya. Gue punya orang tua gue kan di luar Jawa nih, yes. Nah dia pun sama tes rapid, tapi tes rapidnya itu yang beneran gitu ya, bukan yang palsu, yang fake, bukan gitu kan. Nah, itu is okay lah kalau beneran kan. Nah yang jadi masalah emang sih yang palsu ini. Nah terus ini kan kita ngebahas juga ini ya, kembali lagi kalau misalnya kita hubungin tentang wabah ini pasti ada hubungannya juga tentang pengalamannya Yosan ya. Yosan kan pasti udah banyak pengalaman lah sebelumnya, sebelum jadi pekerja atau karyawan ya di Nutrifood kan ya. Ya, betul Nutrifood kan. Nah itu kan pasti jadi mahasiswa dulu nih. Nah teman-teman kan pasti pengen tahu nih ya sih, pengalaman dari kamu sendiri itu selama jadi kuliah untuk mahasiswa. Kan aktif banget nih Yosan nih kalau dilihat kan, ya kan? Itu gimana tuh? Yes, bisa diceritain nih selama kegiatan sebelum pandemik ini? Sebelum pandemik ini ya normal bekerja seperti biasa, cuman sebelum bekerja aku juga masuk ke kuliah gitu kan. Nah jadi dari dulu aku kan asalnya bukan dari Pulau Jawa ya, aku dari Pulau Sumatera, paling ujung lagi aku dari Aceh gitu kan. Di Acehnya juga aku bukan di kota gitu, aku di pelosok lah ya, di kampung-kampung gitu. Cuman aku mikir aku harus keluar nih, aku harus kuliah di Jawa lah minimal gitu, supaya mindsetku terbuka gitu tentang dunia luar. Karena kalau misalnya aku kuliahnya di tapi aku nggak pengen, aku pengennya lebih luas lagi. Makanya akhirnya aku beraniin diri untuk minta izin ke orang tua kuliah di luar. Kemarin tuh aku pilih Bandung dan Telkom University gitu kan, karena memang alumniku banyak di sana juga. Jurusan akhirnya aku masuk ya? ke Bandung dan dari desain ya itu? Sorry? Dari jurusan desain ya? Iya. Ya terus gimana? Betul, aku dari jurusan desain produk. Terus aku dari awal masuk kuliah tuh emang udah punya prinsip. Halo Ihsan, sorry. Nah itu ada Ihsan tuh ya, temennya Yosa juga ya, temen kerja ya sih. Iya, betul. Okay. Nah balik lagi, jadi aku dari awal dari rumah berangkat ke Bandung itu aku emang udah punya prinsip kalau aku jangan menyia-nyiakan kesempatanku untuk kuliah di luar. Aku harus ikut semua apapun yang itu positif. Aku harus bisa berprestasi juga di akademik maupun non akademik. Aku harus punya channel yang banyak gitu, karena uang kuliahku nggak mahal. Nggak mahal, maksudnya nggak murah. Terus transportasiku dari rumah ke kampus, dari Aceh ke Bandung juga nggak murah kan. Nah itu kan uang kuliah nggak murah, belum lagi uang tugasnya gitu ya. Uang tugasnya, terus uang pulang kampungnya ya kan. Kampungnya. Biayanya mahal. Kalau misalnya aku sia-siakan ya sayang banget gitu. Makanya aku punya prinsip untuk aku harus ikut apapun yang positif gitu. Akhirnya selama di kampus aku ikut banyak organisasi,
Makanya aku senang gitu, jadi aku punya semua temen di semua jurusan tuh aku ada temennya gitu. Kayak aku ke teknik aku punya teman, aku ke manajemen aku punya teman gitu. Itu karena organisasi. Jadi kalau kalian sebagai mahasiswa yang nonton sekarang, aku saranin banget kalau untuk kalian ikut masuk ke organisasi. Kenapa? Karena di organisasi itu ngajarin kita banyak hal banget. Aku ngerasain banget. Yang pertama, mereka ngajarin kita untuk bagaimana bertanggung jawab atas pilihan yang kita pilih. Kita masuk organisasi, kita harus bertanggung jawab akan pilihan kita itu gitu loh, Li. Terus juga manajemen waktu sangat-sangat diajarkan gitu kan. Terus dengan kita masuk organisasi, kita ketemu banyak orang, akhirnya kita bisa ngerti karakteristik seseorang itu kayak gimana gitu. Jadi ketika kita ketemu orang baru, kita udah tahu harus menyikapinya seperti apa. Gitu. Terus juga selain akademik, selain non akademik kayak organisasi, aku juga harus bagusin akademiknya juga. Jadi aku nilai-nilai semuanya harus aman. Alhamdulillah kemarin lulus dengan IP yang lumayan, gak jelek-jelek banget gitu kan. Dan juga selain akademik, non akademiknya juga aku harus ikut nih. Aku ikut beberapa kegiatan di luar kampus, aku ketemu sama orang banyak kayak gitu sih, Li. Oke, jadi ini kan pengalamannya banyak banget nih Yus ya. Dari awalnya tertekan ya karena banyak hambatan juga atau tekanan seperti kurangnya biaya ya, mahalnya untuk pulang kampung kan, terus tugas kuliah mahal kan, terus uang semester UKT-nya mahal juga. Nah itu tapi jadi lebih semangat gitu ya sih. Pacuan itu sebenarnya jadi motivasi sih. Bener. Tapi kita udah jauh-jauh jangan sia-siain lah gitu. Dan kuliah juga kan kita belum tentu bisa dapat bisa lanjut lagi S2 gitu. Jadi maksimalin aja di S1-nya dulu gitu. Kalau ada rezeki alhamdulillah bisa lanjut S2. Oke. Gitu sih. Nah, ini kan banyak juga nih mahasiswa nih. Kalau gue lihat kan banyak mahasiswa yang mereka itu menyepelekan ya sebuah pengalaman ataupun masa depannya dia gitu. Dia tidak merencanakan gimana sih ke depannya mau jadi apa gitu kan. Nah, tapi dia malah ngikutin udahlah, gue mah jalanin aja, ikutin arus gitu. Dan dia nggak menyesuaikan dengan passionnya. Kan banyak yang gitu tuh. Jadi ini mungkin bisa jadi motivasi juga ya sih. Pengalaman yang udah di-share buat teman-teman yang lagi nonton nih ya gitu kan. Nah terus ini kan kamu kan udah ikutin lomba-lomba banyak juga sih ya. Seperti Duta Pariwisata kan ya, Duta Pariwisata juga kan ya, Duta Pariwisata ya. Oh iya. Iya 2017. Iya kan, Putra Pariwisata Nusantara. Widih, luar biasa banget nih. Itu gimana ya bisa ceritain nih itu? Ini kan kita satu organisasi juga ya. Organisasi ya. Kebetulan aku sama Gali satu organisasi di Eljon dan aku angkatan 2017, Gali 2018. Jadi ceritanya Gali ini juniorku nih di sana gitu. Iya. Jadi awalnya itu di 2017 saat libur semester aku balik ke Aceh, ya kan. Nah di Aceh itu aku berencana untuk mengikuti sebuah pemilihan duta daerah kabupaten. Nah udah terpilih tuh, aku udah kepilih jadi 8 besar. Namun sayangnya grand finalnya dimundurin, yang mana di tanggal mundurnya itu aku harus balik ke Bandung untuk lanjutin kuliah. Jadi akhirnya aku nggak bisa ngikutin final, jadi kayak ya udah udah dilepas lah si duta itu. Jadi kayak udahlah nggak usah mikir lagi lah gitu kan. Akhirnya aku balik ke Bandung. Terus saat itu aku lihat Instagram di Explore. Terus ada satu poster gitu, aku selalu tertarik ketika ngeliat sebuah poster perlombaan gitu. Aku harus baca dulu kalau kira-kira memenuhi kriteria aku coba daftar gitu kan, lomba apapun itu ya. Terus akhirnya aku baca, aku kontak panitianya, aku tanyain aku bisa join nggak, aku mau ngisi slot Aceh gitu kan. Aku nanyain slot Aceh masih kosong nggak gitu, karena kan aku orang Aceh gitu kan. Slot Aceh masih kosong nggak, aku bilang gitu. Akhirnya mereka jawab Aceh udah ada orangnya, udah ada finalisnya gitu. Oh yaudah deh aku ikut tahun depan, aku bilang gitu. Terus mereka nanya, emangnya kuliah di mana? Di Bandung, aku bilang gitu. Akhirnya mereka bilang, oh kalau Jawa Barat masih kosong nih slotnya nih, kata panitianya gitu. Terus aku bilang, tapi aku nggak asli Jawa Barat, di mana ya, kata aku gitu kan. Soalnya aku mau make sure dulu, takutnya ada kesalahpahaman atau gimana nantinya gitu kan. Ternyata dari pihak panitianya membolehkan gitu kan untuk mewakili Jawa Barat, karena aku udah 2
tahun setengah lah di Jawa Barat waktu itu gitu. Jadi mereka aku ngikutin prosedur persyaratannya, terus mereka video call aku, mereka telepon, nanyain seputar Jawa Barat semuanya. Akhirnya aku bisa menjawab itu dengan baik, dan akhirnya aku diterima sebagai finalis Putra Pariwisata Nusantara Jawa Barat 2019 gitu. Akhirnya aku berangkat ke nasional di Jakarta, terus ketemu sama teman-teman seluruh Indonesia. Kita di sana kompetisi untuk menjadi ikon pariwisatanya Indonesia melalui Kementerian Pariwisata. Gitu. Wow. Ini keren banget ya, untuk prosesnya itu cukup banyak juga kan, Yes? Ya cukup banyak pasti kan. Dan aku cuma punya waktu 7 hari waktu itu untuk mempersiapkan semuanya, kayak baju aku nggak punya, terus kayak kan kita harus diwajibkan untuk membawa baju adat daerah gitu ya, tradisional kostum gitu. Aku nggak punya link sama sekali. Akhirnya aku di 7 hari itu aku maksimalin, kayak aku kontak siapapun yang aku kenal, bahkan nggak kenal pun aku kontakin semuanya. Akhirnya dapat sih. Akhirnya dapat, dan alhamdulillahnya aku bisa berangkat ke nasional. Widih, ini keren banget sih yang kayak gini nih ya sih. Karena kan untuk event nasional juga nggak bisa dipersiapkan dengan sembarangan gitu ya, dengan begitu gamblang gitu ya. Kita perlu adanya well prepare lah, bener ya. Betul. Ya apalagi apalagi aku bawanya Jawa Barat gitu, harus beradaptasi dulu ya. Pasti dihujat nih gitu. Benar. Aku harus mikirin strategi-strateginya sih. Iya bener banget sih, apalagi kan ini kan kompetisi yang Putra Pariwisata Nusantara itu dibawa langsung sama Eljon ya, dan didukung oleh Kementerian Pariwisata ya sekaligus. Betul. Gitu kan. Itu jadi, keren banget sih. Agak iya. serem juga sih kalau salah-salah. Nah ini kan mungkin kita sounding lagi ya ke teman-teman penonton nih, kalau misalkan ada pertanyaan bisa aja langsung komentar ya di sini nih, ada kolom komentar. Nah terus ini gini Yos, kan di pariwisata ini ya, kita balik lagi nih, kita sambungin sama di era sekarang kan. Kita kemarin nostalgia dulu nih, yang kemarin udah tuh kan pengalaman. Nah pariwisata kan sekarang lagi tergerus banget nih, ya kan? Sebagai duta lah ya kita, Yosa kan sebagai dutanya nih, tergerus banget, banyak bisnis pariwisata, travel dan sebagainya, mereka pada ditangguhkan semua, berhenti malah ada gitu ya. Itu bagaimana Yos untuk bisa memulihkannya lagi gitulah, menurut kamu itu gimana? Menurutku kita udah jalan 2019, berarti udah ada 3 generasi ya. Ini dari kita bahas dari pariwisata, dari yayasan kita aja. Kita udah punya 3 generasi putra putri pariwisata Nusantara, dan juga ada putri pariwisata, ada dan teman-teman yang lainnya. Itu kita punya banyak resource atau SDM yang bisa kita gunakan untuk sama-sama nih membantu pariwisata Indonesia untuk disebarluaskan lagi gitu Li. Jadi kita sekarang kan memang nggak bisa, kita terbatas gerak kita untuk sharing untuk langsung ke tempat pariwisatanya atau apapun itulah ya, agak sedikit terhambat ya kan. Tapi kita punya tenaga research teman-teman kita di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu ada semua teman-teman pariwisata. Kita bisa memanfaatkan itu untuk sharing nih, atau untuk share tempat-tempat pariwisata yang ada di tempat mereka gitu. Atau juga yang seperti Eljon lakukan sekarang, talk show tentang pariwisata ya, itu menurutku bagus banget, karena mereka mengundang kepala provinsi, kepala dinas pariwisata provinsi masing-masing daerah untuk sharing ada apa nih di daerah mereka kayak gitu. Oke, ini live-nya nge-lag ya, Yes. Live-nya ini nge-lag, Yes. Mungkin sinyal kita nggak bisa menyesuaikan juga nih ya. Karena kita ini kalau untuk urusan sinyal kita nggak bisa memprediksikannya. Tadi kan udah gue bilang juga tuh dari awal ya, awal tadi dimulai kalau di Instagram kita akan siap-siap untuk menghadapi nge-lag kayak gini ya, macet-macet sinyalnya gitu. Halo Yos. Oke. Jadi sinyal dari Yosa mungkin atau dari gua sendiri. Ya ini diundang lagi ya.
Oke, sinyalnya nge-lag. Sudah bisa diprediksi kan? Kenapa ya? Sudah bisa diprediksi nih kan? Pasti ntar ada aja satu segmen yang akan nge-lag gitu lah. Gini kan. Oke, it's okay, yes. Oke, it's okay, yes. Lanjut aja. Memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki sama yayasan kita untuk nge-share tentang pariwisata yang ada di daerah mereka gitu. Secara virtual sih masih memungkinkan sih untuk apa ya, untuk menyebarluaskan info pariwisata sih. Tapi memang agak susah sih. Maksudnya emang kondisi sekarang susah untuk bisa meningkatkan secara signifikan ya si traffic ke pariwisata itu. Cuma kita tetap harus usaha sih. Iya benar-benar. Nah itu betul banget sih. Tapi mungkin itu dibutuhkan kesabaran juga nih sih. Kesabaran ya intinya itu. Dan usaha, betul itu. Nah terus ini kan kita lihat nih sih, banyak juga selain tergerusnya nih di bidang pariwisata nih ya, bahkan bukan sektor pariwisata itu mereka menutup open recruitment, baik yang seperti itu kan. Mungkin dari Nutrifood juga sama seperti itu melakukan kan. Ya kalau kan? Nutrifood sih sejauh ini kita masih open, tapi beberapa posisi kayak sekarang yang lagi butuhin IT gitu, dan ada beberapa, tapi memang gak semua sih, karena memang sulit untuk rekrutmen baru juga. Menurutku susah, perusahaan juga mikir 2 kali kan, karena beberapa perusahaan juga gak memikirkan untuk rekrutmen baru, malah karena mereka masih bingung untuk karyawan yang dirumahkan ini harus seperti apa. Nah ini gini kan, pasti mungkin ini teman-teman banyak juga nih, ini kan gue udah banyak cerita ya ke teman-teman gue juga nih ya, seangkatan ya, gue kan udah lulus juga nih dari Januari kemarin kan. Nah ternyata bukan gue aja nih yang mikirin seperti ini, dan kamu pun sama nih kan ya kan, mikirin kayak gitu. Nah gue pun udah nyoba nih ya, coba untuk daftar ke beberapa perusahaan, tapi itu emang gak ada respon sama sekali gitu loh. Bayangin kayak gimana ya, kalau misalkan gak direspon gitu kan rasanya kayak sakit hati juga ya. Gue cari tahu kan, ya kan, cari tahu kan, nggak mau kan. Ini biasanya kan perusahaan dan sebagainya, bukan gue mau sombong ya sih. Ya apa ya, gue itu kan istilahnya ngapain gitu, gue punya ijazah, ngapain gue punya CV bagus-bagus, branding CV bagus-bagus kalau nggak ada respon sama sekali gitu kan aneh gitu kan. Dalam artian ternyata bener Yos, banyak banget nih orang yang berpendapat kalau perusahaan ini emang banyak yang membatalkan juga dari open recruitment ini gitu loh. Iya, emang rata-rata gitu sih, karena COVID itu datang di saat mereka sudah menyebarkan informasi terkait rekrutmen kan. Nah di tengah-tengah itu kan datang si COVID COVID-19 ini datang gitu kan. Jadi mereka juga nggak bisa nge-handle itu dong gitu kan. Mungkin itu salah satunya kenapa tidak ada kelanjutan dari rekrutmen tersebut sih menurutku gitu. Aku punya tips sih untuk teman-teman yang fresh grade yang memang lagi nyari pekerjaan kan. Mungkin ada beberapa perusahaan yang memang masih bisa membuka kesempatan pekerjaan gitu kan. Cuman kan nggak banyak kan. Sedangkan lulusan tahun ini tuh banyak banget gitu. Iya betul. Nah saranku untuk kalian yang sedang mencoba mendaftar tapi belum keterima, ini waktunya kalian karena masih punya waktu yang panjang di rumah aja. Waktunya kalian tuh ngasah skill kalian gitu. Nyari kompetensi apa yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Nah, benar. Kalian bisa belajar kalian bisa belajar secara online. Banyaklah itu link belajar online tentang public speaking, tentang time management atau apapun itu. Silahkan digali itunya dulu gitu. Jadi nanti ketika kalian sudah pembukaan lagi, kalian udah ready nih untuk masuk gitu. Nah, saranku sih bener banget ya. Nah apalagi ini kan untuk PSBB itu kan kita denger nih akan diperpanjang sampai akhir tahun 2020 ya. Betul itu ya, dari Mendikbud ya. Dari Mendikbud itu ya. Nah ini mungkin ini emang cocok banget lah kita untuk ngembangin ngasah skill kita dan kemampuan kita ya, baik itu skill sosial ataupun secara teknisnya. Nah terus terus juga mungkin untuk dalam segi leadershipnya ya, jiwa kepemimpinannya, apabila teman-teman ini punya sisi entrepreneur atau jiwa pengusaha seperti itulah. Nah itu mungkin lebih baik untuk membangun sebuah bisnis gitulah istilahnya seperti ya. Bisnis yang emang bisa terintegrasi di wabah seperti ini gitu kan. Nah atau startup, iya benar Yos. Jadi ibaratnya kan tidak harus mesti kita kerja di orang gitu ya.
di lapangan kerja orang, tapi justru kita yang punya lapangan pekerjaan dan mempekerjakan orang. Nanti kan gitu kan. Betul. Nah itu pun ada banyak sih, maksudnya jenis pekerjaan yang bisa dicoba saat wabah kayak gini, karena dari wabah ini kan ada positif ada negatifnya gitu kan. Dan sekarang tuh sudah marak banget banyak ini pasar online. Pasar online. Gitu. Jadi kan sekarang ibu-ibu udah nggak bisa ke pasar nih karena harus di rumah aja kan. Nah sekarang udah banyak tuh bermunculan pasar-pasar online atau termasuk dari e-commerce juga loh. E-commerce juga banyak kok yang bikin jual makanan untuk selama bulan Ramadan gitu loh. Termasuk kayak Shopee, itu Shopee udah mulai tuh. Beli makanan berapapun piece-nya, berapapun bijinya gitu kan. Terus gratis ongkir lagi gitu kan. Ada itu promo di Shopee. Terus di lain-lainnya ada sebagainya gitu kan. Nah, ya emang betul sih itu Yos. Itu udah banyak banget kan karena sekarang lagi masa pandemi gini kan nggak mungkin ya resto-resto makannya di tempat gitu ya atau dine in gitu kan, nggak mungkin. Nah terus ini gue juga mau curhat sedikit nih gue pun sama sebenarnya ya, kalau kita bilangin oprek dibatalkan, ditangguhkan dan sebagainya ya, gue pun sama gitu. Tadi kan udah cerita kan gue kan kalau misalkan gue udah ngelamar hampir 30 loh yes, hampir 30 yang itu di bidang sepassion sama gue sendiri ya. Nah kalau yang bukan sepassion sama gue nggak tahu ya, gue ngelamar yang segitu tapi nggak ada respon sama sekali itu. Dan gue pun jadi mikir ini jasa buat apa gitu. Gue kerja sekarang nih, gue kan pakai bakat gue ya, kerja pakai bakat. Jadi ibaratnya jasa itu kayak cuman dimasukin aja ke loker dan nggak dipakai, udah berdebu gitu. Nah tapi kita kembali lagi sih ke esensi dari sebuah pembelajaran sih. Esensinya kan kita untuk belajar, kuliah untuk belajar dan kita menimba ilmu kan, ya, meninggikan derajat kita juga kan kalau di agama ya istilahnya gitu. Nah terus tapi jangan sedih sih. Aku punya sedikit saran mungkin ya untuk teman-teman. Kalian jangan ngerasa kayak sia-sia sih untuk apa yang kalian lewatin, kayak masa pembelajaran, organisasi yang pernah kalian itu jangan sia-sia. Jangan ngerasa itu sia-sia gitu. Kenapa? Benar. Karena itu sedikit banyak membantu kalian untuk bisa menemukan hal yang kalian impikan gitu. Aku bisa ngomong itu karena aku udah ngelewatin itu gitu. Aku lulus Agustus kan. Agustus tuh sebenarnya udah yudisium. Tapi kita baru dapat ijazah itu di November kalau nggak salah. Iya November itu baru wisuda kan. Jadi sebelum dari mulai udah lulus sampai ke menuju wisuda tuh aku nyebar CV, lamaran itu hampir ke lebih dari 100 perusahaan kayaknya deh. 100 lebih deh. 100 lebih. Dalam masa waktu 3 bulan kalau nggak salah nunggu. Masa nunggu itu aku nyebar setiap pagi bangun karena aku nggak biasa untuk gabut. Maksudnya nggak biasa untuk nggak ada tujuan hidup dalam sehari gitu loh. Kalau kuliah kan kita ada jelas tujuannya, kita belajar. Gue juga sama kayak gitu. Gue pun sama kayak gitu bener ya. Nah kalau itu kan nggak ada kerjaan sama sekali kan, jadi gabut jatuhnya kan. Akhirnya setiap pagi aku bangun buka laptop, kirim CV. Ada beberapa platform yang bisa aku gunakan untuk nyari kerjaan, misalnya kayak Kaliber, aku nggak tahu itu apa. Terus juga Jobstreet bisa. Terus ada beberapa platform lain lah boleh dicari nanti. LinkedIn lah. Setiap pagi aku selalu LinkedIn juga. Setiap pagi aku selalu ngirim CV dan alhamdulillah ya banget, pokoknya aku nggak tahu lah, jalan Tuhan tuh memang sangat-sangat indah gitu ya. Akhirnya aku dipanggil untuk Nutrifood, psikotes dan lain sebagainya. Alhamdulillah aku diterima di Nutrifood sebelum aku wisuda. Jadi kayak aku udah kerja sebelum aku wisuda gitu. Itu kan membanggakan banget, menurutku pribadi itu sangat membanggakan. Iya benar sih. Gak semua orang bisa kayak gitu kan. Betul Yus. Jadi dan itu bisa kesana itu karena apa? Karena aku udah ngelewatin masa kuliahku, aku udah ngikut organisasi. Itu yang aku jual di sana gitu. Saat aku interview, aku ngejual itu gitu. Aku udah pernah ikut ini, IPK-ku segini, aku pernah mewakili Jawa Barat, aku pernah ini, pernah itu. Jadi nggak ada yang sia-sia sih, Li. Jadi bener sih. Tunggu waktunya aja gitu. Nah itu, jadi intinya akan indah pada waktunya lah ya. Gitu ya. Betul. Ya tapi mungkin ini kan buat gambaran juga nih ke teman-teman semuanya yang lagi nonton. Kalau di zaman kamu itu kan mungkin akan lebih mudah lah ya presentasinya, lebih mudah untuk ada responnya. Tapi untuk di era sekarang nih wabah kayak gini, tuh untuk responnya aja udah agak susah gitu. Untuk dapat respon. Tapi nggak juga sih, Li. Aku juga
banyak menerima penolakan tanpa aku ketahui. Jadi aku nggak dapat notifikasi apa-apa, aku diterima atau enggaknya tuh aku nggak dapat. Jadi kayak ya udah aku cari aja lagi. Pokoknya aku harus kirim sebanyak-banyaknya gitu. Oke. Sih. Ya ini mungkin untuk motivasi sih ya ke teman-teman. Ini sih kita jangan nyerah lah ya, jangan nyerah dulu, jangan putus asa itu sih. Dan ingat juga sih untuk kerja itu kan nggak mesti ya kita kerja di orang gitu kan ya. Mungkin kayak tipe gue lah ya, gue ini kan kerjanya yang pakai bakat gue sendiri kan sampai sekarang kan ya, walaupun emang gue seperti ibaratnya perusahaan yang berdiri sendiri cuma satu orang lah ibaratnya gitu kan kalau gue gitu ya. Cuman ini yang jadi masalah adalah orang-orang yang nggak dapat pekerjaan gitu lah intinya kan gitu sih. Nah ini bisa buat motivasi sih gitu. Makanya itu tadi jangan menyia-nyiakan masa kuliah bahkan kita juga kan bisa diasah waktu kuliah. Jadi jangan, kita kan nggak tahu kedepannya gimana. Contohnya kayak gini, kita nggak tahu nih bakal datang COVID. Kalau selama kita kuliah kita hahahi aja nggak ikut apa-apa, kita nggak punya keahlian apa-apa. Betul. Jadi ketika kayak gini juga kita nggak bisa mengandalkan apa-apa gitu. Ya benar banget sih. Jadi kemampuan benar-benar sangat dipentingkan juga lah ya sih. Kalau kita mengandalkan hanya ijazah lah ibaratnya gitu kan, tapi nggak punya kemampuan, ya bener itu kita nggak akan bisa hidup gitu kan jadinya. Ya mungkin kita bisa lihat juga dari pejuang pencari nafkah lainnya sih, seperti yang agak-agak krusial juga seperti sekarang itu kan ojol, terus ada UMKM lainnya itu yang banyak yang udah gulung tikar gitu kan. Ojol pun yang penghasilannya seharinya nggak seberapa gitu ya, sekarang dia penghasilannya makin turun gitu kan, dari nggak seberapa makin kecil gitu. Ya gitu kan kasihan juga sih emang. Ya lebih baik kita bersyukur sih intinya segitu ya sis. Perbanyak rasa syukur ya, betul sih. Nah ini teman-teman sekali lagi kalau misalkan ada pertanyaan silakan diingatkan kembali, bisa bertanya ya tentang pengalamannya ataupun mau minta kritik dan sebagainya sih. Nah nanti kita akan bahas ya langsung pertanyaan-pertanyaannya. Nah terus ini, nah itu ada pertanyaan Des. Oke, kita skip ya, mohon maaf nih. Kita skip dulu pertanyaannya. Oke ya, sini balik lagi nih. Jadi ini kan kita udah ceritain pengalaman nih ya, cerita pengalaman, terus juga tadi udah ngebahas tentang era-era sekarang. Nah ini menurut Tiosa nih bagaimana kalau misalkan dari kamu akan lebih memilih pekerjaan atau mengikuti kegiatan-kegiatan lomba seperti biasanya? Kan sekarang kerja nih, biasanya kerja itu sulit untuk ikut lomba gitu. Itu gimana? Oh iya. Semua tuh ada masanya sih. Maksudnya kayak dulu aku masanya kuliah gitu kan, sambil kuliah aku bisa sambil ikut lomba, itu udah masanya gitu. Nah sekarang udah mulai kayak menata lagi nih ke depannya harus ngapain. Biar harus nata lagi biar mau menuju goalsnya apa. Maksud untuk lomba untuk sekarang sih kayaknya masih belum dulu gitu, masih mau fokus sama kerjaan karena juga kan masih baru banget kerja gitu kan. Jadi pengen nunjukin dulu nih kalau aku bisa gitu untuk bekerja gitu. Jadi pengen fokus di kerjaan dulu, tapi nggak menutup kemungkinan untuk suatu saat atau nanti kedepannya tuh bisa ikut lomba lagi gitu. Oke. Ada masanya masing-masing sih, dan semuanya udah alhamdulillahnya udah dilewatin dan sedang dilakukan gitu. Jadi kayak nggak ada yang harus dikejar lagi sih. Nah betul banget sih, yes. Mungkin lebih banyaknya gini sih ya, kita memanfaatkan untuk bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu kita sih. Itu seperti itu ya. Pengalaman-pengalaman yang kemarin gitu kita aplikasikan gitu kan. Kan seperti itu kan. Pakai banget sih, aku kan kerja sebagai marketing sekarang ya. Dan aku bisa menerapkan apa yang aku dapetin dari organisasi ke sekarang gitu kan. Aku punya tim nih. Dulu aku waktu di organisasi juga aku punya tim kan. Aku udah ngerti nih gimana cara nge-treatment orang-orang di timku gitu. Akhirnya ilmu itu kepake di kerjaan sekarang gitu. Terus juga waktu kuliah kan kita sering ketemu orang, misalnya kayak dari organisasi atau dari lomba ketemu orang
baru, orang-orang penting gitu kan. Dan di kerjaan sekarang juga sama, aku banyaknya ketemu orang dan aku harus udah tahu nih cara aku nge-treatment orang tersebut gimana. Kalau orang yang kayak gini berarti aku harus ngomongin seperti ini gitu. Jadi banyak ilmu lah yang bisa dipakai untuk diaplikasikan di kerjaan sekarang gitu. Wah, luar biasa banget nih sih. Jadi emang bener-bener impact-nya banyak gitu ya, kerasa gitu kan impact-nya. Banyak Ya, kerasa. okay, Makanya jangan gabut-gabut kalau kuliah, waktu kosong tuh dipakai aja untuk apapun. Benar sih. Nah, itu ada salah satu timku lagi komen tuh. ini tim di pekerjaan nih masuknya, Yus? Di waktu kampus. Oh, di UKM. Kampus. Iya. Luar biasa ini Fahri Akbar. Namanya kayak teman gue sih. Teman gue juga ada nih, Fahri Akbar. Jangan ini teman gue juga nih. Kembar jangan-jangan. Teman gue juga nih. Oke sih, Yus. Nah, ini udah cukup banyak juga sih kita ngobrolnya ternyata ya sih, nggak kerasa nih, Yus. Udah banyak sekali nih kita ngobrolin tentang dari nolnya lah istilahnya ya, sesuai dengan temanya. Ya mungkin masuk dari tema ini bukan berarti kita memposisikan dalam sebuah kehebatan ya, atau udah jadi hebat gitu ya. Bukan seperti itu, tapi dalam artian kita menjadikan sebuah pengalaman dalam pembelajaran ya ke depannya gitu. Maksudnya dari from zero to hero gitu kan. Ya gue juga pun sama ya, kita nggak bisa untuk bisa bilang diri kita itu hebat gitu ya. Udah iya hebat. Karena ya kalau secara logis ya, life is not about how good you are gitu, because you cannot say that you are good, istilahnya kan gitu. Because life is about how good you want to be. Ya karena kehidupan itu adalah sebuah misi. Anda itu mau jadi apa gitu, you want to be apa gitu ya kan. Nah bener kayak gitu. Bukan pencapaian kita sekarang untuk terus bangga-banggakan. Iya benar banget sih. Hidup juga berjalan terus prosesnya. Betul sih itu. Mungkin kan ini ada teman-teman yang lagi kurang paham lah ya denger tema ini kan. Kayak gitu sih ya. Betul sih. Aku punya satu prinsip sih, mungkin bisa Yus bisa ulangi lagi, Yus. Ini ada sedikit error, Yus, tadi. Oh ya. Apa namanya? Aku punya satu tips nih untuk tips sih, aku punya prinsip mungkin bisa dipakai juga sama teman-teman kan. Prinsipku adalah don't stop until you proud. Nah, jadi di mana di situ kita diharuskan untuk belajar terus, karena apa namanya, kebanggaan itu akan kita dapat setelah kita melewati hasil itu gitu. Udah melewati pelajaran, kita udah melewati ujian, akan ada kebanggaan di sana. Jadi belajar terus sampai akhirnya kita bangga sama diri kita gitu sih. Oke. Jadi intinya sih belajar terus aja sih. Nah, iya nih kita bisa bahas nih ya. Oke, ini ada yang bilang cara ngatur planning biar nggak berantakan. Ada tipsnya nggak nih bang, gitu kan? Dari Renaldi Valevi. So, gimana Yos? Mantap pertanyaannya. Kalau Makasih. dari aku sih, cara ngatur planning biar nggak berantakan adalah yang pertama kita set dulu goals kita apa. Kita tahu dulu goals kita apa yang mau kita kejar, dan kita memetakan nih. Misal tujuannya dari sini nih, kita petakan nih. Kita harus ngapain dulu untuk bisa sampai ke tujuan itu. Misalnya kalau waktu aku kemarin ikut lomba, aku udah tahu aku mau ke nasional, berarti aku harus mempersiapkan apa nih. Nah di nasional itu tuh ada interview, ada tes tentang ilmu pengetahuan tentang pariwisata gitu kan. Jadi aku memetakan dulu nih untuk kesananya itu ada apa aja. Nah saat itu juga aku belajar tentang pemetaan tersebut. Misalnya dibilang lah, let's say ada interview, berarti aku harus belajar dulu caranya interview dan cara public speaking yang bagus untuk menjual diri kita ke juri gitu kan. Nah aku belajar dulu di YouTube nih, contoh interview, aku ngikutin terus kayak aku ngeliat gitu kan. Nah dengan begitu kita tahu kan planning kita apa, dan kita harus fokus sama planning kita itu Li. Jadi misal kita lagi ngejar planningnya apa, jangan kemana-mana dulu. Si pemetaannya itu harus yang menuju ke planning itu dulu gitu, supaya planningnya tuh nggak berantakan. Oke. Kayak gitu. Jadi harus. Cuman kadang-kadang ada faktor X. Bener kadang sih. Ada faktor X yang ada faktor X yang membuat kita menjadi itu berantakan. Misalnya aja sekarang COVID ya kan. Aku udah punya goals, nanti aku mau liburan misalnya. Ternyata tiba-tiba datang hal yang tidak terduga, COVID-19, dan kita nggak bisa mengelakkan itu gitu. Mungkin kan bukan hanya selain COVID ya, karena kan setiap orang punya latar belakang yang beda-beda nih ya.
latar belakang beda-beda, bisa jadi dari masalah keluarganya, masalah finansialnya dan sebagainya kan, mungkin bisa dari situ ya. Betul ya, betul banget. Intinya sih fokus. Benar. Jadi kita harus bikin list to do ya, apa yang mau kita kerjakan. Ya. Nah, betul, aku selalu bikin list to do setiap hari. Kalau bisa teman-teman lihat di sini nih ada list to do aku yang biasa aku bikin setiap malam. Besoknya apa aku tulis. Jadi kayak pencapaianku yang aku pengen gapai di hari itu tuh bisa terjadi. Iya. Nah ini sama sih sebenarnya. Gue pun udah melakukan hal itu ya sih. Nah tapi kalau gue sendiri biasanya gue zaman yang ngekos nih, sekarang kan udah nggak ngekos nih ya, di rumah orang tua kan sekarang. Nah zaman yang ngekos pun sama, di tembok-tembok dan sebagainya gitu kan, dicoret-coret gitu kan ya, itu mau betul. Tapi nggak dicoret-coret temboknya sih, pakai kertas gitu kan, yang bisa ditempel-tempel. Iya yang tempel-tempel itu loh ya kan. Nah itu juga ngebantu sih, itu ngebantu banget. Setiap bangun tidur kita ngeliat gitu kan, apa misi kita, visi kita. Kenapa Yus? Dan apa yang mau kita tuju tuh harus kita tulis sebenarnya. Menurutku harus ditulis, supaya kadang kita ngerasa suatu kerjaan atau suatu masalah itu rumit gitu kan, riwah banget gitu kan. Ternyata tuh riwahnya cuma di kepala kita gitu. Sebenarnya kalau udah kita tulis satu persatu, baru ini selanjutnya. Nah kalau udah kayak gitu tuh kayak ngerasa ternyata nggak serumit itu ya gitu loh. Jadi memang pikiran kita tuh kadang-kadang overthinking gitu untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak rumit tapi jadi rumit gitu. Jadi emang butuh ditulis untuk kita tahu kita harus ngerjain apa dulu. Kalau aku sih gitu caranya. Oke sih Yos, ini keren banget lah tips-tipsnya nih Yos ya. Ini semoga aja bisa jadi pelajaran juga kan buat teman-teman yang lagi nonton sekarang nih Yos. Dan nanti dan nanti jawab nggak Ray? Ya insya Allah ngejawab sih. Udah cukup banyak nih Yus kita ngomongin, dan mungkin nanti akan banyak pertanyaan lagi nih ketika podcast ini udah rilis nih nanti di YouTube channel. Gitu kan. Ya ini paling obrolan kita hangat kali ini sudah cukup Yos, dan udah lama juga ya kalau kita hitung ini tadi ini kan gue tadi udah ngerekam sekitar 3 video ya. Itu satu video tuh 20 menit. Kita udah 40 menit lebih ternyata. Iya kita live cukup. Ya 1 jam lah mungkin ya, udah 1 jam. Nah ini udah cukup banget sih. Dan thank you banget buat mungkin teman-teman nanti semua. Kalau misalnya ada yang mau nanya atau mau ngasih saran atau mau apapun itu, mau nanya pendapat, boleh nanya di podcastnya Gali nanti di YouTube channel, atau enggak boleh di DM kita berdua juga boleh. Nah bener kita banget itu. Kita sambil diskusi ngobrol-ngobrol nanti boleh lah. Iyalah ngobrol hangat lah kita ya. Betul. Hangat biar kita nggak terlalu dingin banget gitu kan. Kalau dingin kan kelihatan nggak enak ya. Yang dingin nggak enak kayak nggak sih. Nanti sakit gitu kan kalau yang dingin. Betul. Oke gitu aja. Ini teman-teman masih ada yang nonton juga nih Yes. Oke langsung aja, ini podcast ku close ya, tapi kita masih live ya, masih live dulu Yes. Boleh. Podcast aku close, oke tutup.